Strategi Jokowi iris Anies ditulis oleh Hanto Cahaya di siwar.com. Saya rasa sebagian besar rakyat di negeri ini mengetahui bagaimana dulu seorang Anies Baswedan bersama-sama pendukungnya meraih kursi DKI 1 dengan cara yang terbilang brutal dan sadis. Jika saja semua pihak mau jujur mengakui dengan cara objektif dan dalam memberikan sudut pandang, peristiwa saat itu adalah salah satu sejarah kelam perpolitikan di tanah air. Sebelumnya mari kita sedikit saja menengok perjalanan seni perang strategi yang cantik nan puitik Presiden Jokowi di dalam mengebiri para pengacau negeri. Well, kiranya tidak hanya pengamat atau politisi, tapi rakyat biasa pun dapat melihat jika sejauh ini Anies itu dipandang sebagai lawan politik Jokowi. Kendati secara sistem saat ini Anies adalah bagian dari pemerintah, tapi situasi yang terbangun sejak Anies Baswedan dipecat menjadi menteri, maka secara tidak langsung memperkuat stigma. Jauh sebelumnya dapat kita duga di balik dinding tebal istana antara Jokowi dan Yusuf Kala telah terjadi intrik politik yang hangat meski senyap, sehingga tak sampai meruap. Belakangan baru terbukti Yusuf Kala secara belak-belakan mengatakan ia adalah salah satu kunci bahwa Anies bisa menduduki kursi DKI 1 dengan mengalahkan Ahok sahabat Jokowi. Situasi saat itu Anies memang sedang di atas angin, apalagi dibantu ormas pimpinan Rizik yang siklusnya juga sedang di atas. Kasus beraroma politis yang menimpa Ahok benar-benar digunakan lawan politik secara maksimal. Kampanye Ahok ditolak di mana-mana. Singkat kata, April 2017 Ahok divonis 2 tahun penjara. Sedangkan di bulan dan tahun yang sama Rizik pamit umroh, dengan kata lain kabur ke Arab Saudi akibat tersandung kasus cat enak-enak dan penghinaan Pancasila. Padahal saat itu kasusnya sedang masuk ke ranah penyidikan kepolisian, sebuah gambaran yang sangat jelas sisi kepengecutan seseorang yang mau disebut imam besar tapi ternyata bermental tempe. Kaburnya Rizik adalah salah satu strategi Jokowi yang epik. Di titik inilah perang strategi dimulai. Sementara itu Anies dengan senyum manis penuh kemenangan melenggang dilantik menjadi gubernur pada 2017 Oktober silam. Dan akhirnya, lagi keturunan Yaman, mantan menteri pecetan itu pun kembali naik kelas menjadi seorang gubernur di sebuah provinsi yang sangat strategis, area teritorial yang sangat potensial untuk naik tahta ke pentas nasional. Keberhasilan lawan politik Jokowi menghantarkan Ahok ke penjara tentu saja tidak membuat mereka merasa puas, sebab bidikan mereka sebetulnya menjatuhkan sang presiden, tapi bukan Jokowi namanya jika tidak pandai membaca situasi. Singkatnya terbukti 2019 ia kembali ke istana, mengambil hati sebagian mayoritas umat muslim dengan menggandeng Ma'ruf Amin. Sedangkan kelompok berbaju agama yang senantiasa memanfaatkan situasi di negeri ini terus saja tidak henti-hentinya membuat jalanan ibu kota mencekam setiap saat. Ada reuni yang tidak jelas itu kerap dilakukan dengan tujuan hanya untuk unjuk kekuatan, berusaha menaikkan daya tawar kepada siapa saja yang membutuhkan jasa. Tentu saja aksi tersebut membuat sebagian besar rakyat marah dan gerah. Pemerintah dan rakyat tidak bisa fokus bekerja gara-gara kelompok yang unfaedah. Disinyalir sebagian besar pengangguran, bagi mereka demo mungkin sebuah profesi yang menjanjikan. Sementara itu imam besar mereka yang nun jauh di sana sedang terlunta-lunta sekian lama di negeri orang. Dan kembali melalui strategi yang ciamik dan asik, kelompok yang kerap digunakan tunggangan sebagai kendaraan mencapai tujuan dan kepentingan politik ini pun dibuat kocar-kacir. Singkat kata sejak Juni 2019 FPI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Rekening mereka sebagai salah satu nyawa untuk menggerakkan massa dan operasional dibredel. Nah, setelah melalui drama sekian masa, pimpinan mereka pun kembali dari Tanah Suci disambut bak pahlawan meski sejatinya badut. Mereka lalu larut dalam euforia secara membabi buta. Beberapa saat dibiarkan melepas kangen cipika-cipiki termasuk Anies di dalamnya. Baru kali ini ada gubernur tunduk pada residivis. Rizik pun cengengesan seolah paling sakti seantero negeri. Dan puncaknya setelah 6 nyawa jadi korban dengan dengkul lemas, degup jantung tak karuan, akhirnya Rizik serahkan diri dan merasakan pengapnya penjara. Bertukar posisi dengan Ahok yang dulu kerap ia hina. Sampai di sini saya tangkupkan kedua tangan di dada sebagai tanda rasa hormat pada presiden. Tak ada perlawanan berarti dari kelompok ini, sebab jauh sebelum Jokowi dengan sangat cerdas sudah merangkul Prabowo, dijadikan pembantu di kabinetnya, seolah seperti sudah mengantisipasi jauh hari atas segala kemungkinan. Mengingat rekam jejak Prabowo bersama Amin Rais Juni 2018 diketahui sempat menemui Rizik di Mekah. Tentu saja ada agenda tersembunyi selain soal dukungan Pilpres 2019. Sementara itu sesaat setelah Ahok keluar dari penjara, Jokowi kemudian memberikan karpet merah sahabatnya itu di posisi dan tempat yang cukup prestisius. Jadi bergabungnya Prabowo Subianto yang kemudian disusul Sandiaga Uno ke kabinet adalah bagian strategi besar dari Jokowi. Sedangkan Anies Baswedan oleh Jokowi untuk sementara waktu dibiarkan salto dan kayang memimpin DKI Jakarta dengan tata kelola anggaran yang acak adut, kebijakan dan tata kota yang teramat buruk di dunia. Ia seperti dibiarkan seenak jidat memperlakukan DKI dengan sedemikian rupa.
Tentu saja ulah Anies membuat warga yang waras menjadi gemas dan panas. Dirangkulnya Prabowo dan Sandi oleh Jokowi membuat simpatisan mereka yang militan itu akhirnya jauh berkurang, atau lebih tepatnya Jokowi dengan strateginya sukses memecah belah kekuatan. Akhirnya sebagian simpatisan Prabowo Sandi lari ke Anies, ia tumbuh menjadi idola baru sepeninggal Prabowo. Anies sadar, ia bukanlah seorang kader yang lahir dari partai. Satu-satunya jalan agar ia dilirik oleh partai dan dipinang menjadi calon presiden adalah dengan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Sejauh ini cukup berhasil meski belum menonjol. Sejauh ini peta kekuatan para pendukung dan di daerah, pemilih terbesar Anies ini adalah dengan mudah bisa dikelompokkan. Rata-rata mereka ini yang tidak menyukai Jokowi, selama ini lebih condong pada Anies. Mereka seperti menutup mata atas kinerja yang sebetulnya biasa saja dan rekam jejak Anies yang saat mencapai tahta. Sepanjang kepemimpinannya tidak ada satu hal yang tercatat istimewa, justru kontroversi yang kerap melanda. Bagi yang melihat akrobatik Anies selama ini tentu sangat mudah menebak arahnya kemana. Tak lain dan tak bukan adalah tentu saja pemilihan presiden 2024. Karena memang itu mimpi dan ambisi Anies yang sudah terpatri sejak ia ikut konvensi lewat Demokrat pada 2013 silam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com.